I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Setelah mundurnya Asad selaku Menteri Dalam Negeri, Natsir mengalami kesulitan mempertahankan partai-partai polisinya. Di saat posisi di parlemen akibat dari mosi Hadikusumo PNI mengakibatkan Natsir menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno, Soekarno akhirnya menunjuk tokoh yang berasal dari Partai Masyumi dan PNI untuk menyusun formatur kabinet yang baru. Sukiman Worjo Sanjoyo, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, salah seorang pendiri dan ketua pertama dari Partai Masyumi, menjadi Perdana Menteri kedua dalam masa demokrasi liberal. Yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini yaitu masa demokrasi liberal Kabinet Sukiman. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari Kabinet Sukiman. Kedua, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Kabinet Sukiman. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Sukiman. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Pembentukan Kabinet Sukiman didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 80 tahun 1971. Kabinet Sukiman resmi dilantik di tanggal 27 April tahun 1951 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 3 April tahun 1952. Kabinet Sukiman dibentuk dari koalisi antara Partai Masyumi dan PNI, sebuah kondisi yang diharapkan akan membawa stabilitas pemerintahan karena kedua partai merupakan partai besar yang menempati kursi mayoritas di parlementer. Selain itu, Soekarno pun menyelesaikan kabinet koalisi ini karena Presiden diberi keleluasan dalam menentukan anggaran belanja dan pidato-pidato politik. Perluasan yang sama sekali tidak pernah Soekarno dapatkan semasa kabinet Natsir berkuasa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sukiman menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara. Kedua, berusaha memakmurkan rakyat dan memperbarui hukum agraria. Ketiga, mempercepat persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Keempat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjadikan Irian Barat untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Mempersiapkan undang-undang yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Sukiman. Semasa pemerintahannya, Sukiman menghadapi serangkaian masalah yang harus dia tangani. Seperti yang pertama yaitu dengan dimulainya hubungan buruk antara pemerintah sipil dengan militer Muhammad Yamin, yang kala itu menjabat selaku Menteri Kehakiman, mewarisi masalah hukum dari kabinet sebelumnya, yaitu mengurus 17.000 tahanan politik. Kebanyakan dari tahanan tersebut menyatakannya ditahan tanpa proses persidangan sejak tahun 1949 karena dicap komunis atau sosialis akibat dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dan akhirnya ia minta bertindak dengan mengubahkan 950 tahanan politik tersebut. Tindakan Muhammad Yamin mengundang kemarahan besar dari militer karena beranggapan bahwa ketika Yamin bertindak, ia tidak berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Sukiman. Hingga dasar militer kepada kabinet mengakibatkan Jamil memutuskan untuk meletakkan jabatannya selaku Menteri Kehakiman. Masalah kedua yang dihadapi oleh pemerintah Amr Sukiman yaitu mengenai situasi keamanan dan konflik politik selepas Aceh diturunkan statusnya dari provinsi menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Situasi Aceh semakin memanas setelah pemerintah Sukiman mengeluarkan kebijakan kontroversial mengenai Aceh, khususnya terhadap status RRR yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh. Diturunkannya jabatan hingga hanya menjadi pejabat di bawah Gubernur Sumatera Utara. Situasi yang semakin memperkeruh stabilitas Aceh sehingga mengakumulasi lahirnya kekecewaan boleh dalam membentuk DITII Aceh. Selain masalah Aceh memanas, pemerintah Sukiman pun harus mengalami situasi politik setelah Kahar Muzakar memutuskan untuk melaksanakan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Selain masalah keamanan, pemerintah Sukiman pun mengalami situasi konflik antar partai politik yang terlibat di dalam dua peristiwa seperti
Pertama, Iskak Cokro Adi Suryo selaku Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan untuk menonaktifkan DPRD yang dibentuk dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950. Peraturan pemerintah yang mengakhiri Kabinet Natsir. Selain itu, ia juga mengangkat Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi yang berlatar belakang PNI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari Kabinet Sukiman. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Sukiman nyatanya mengakibatkan pemerintahannya mengalami nasib serupa dengan Kabinet Natsir, seperti upaya pengembalian Irian Barat yang belum menemui titik terang, masalah moral seperti meningkatnya korupsi, masalah keamanan, hingga masalah konflik pemerintah dan militer yang mulai terjadi. Puncaknya adalah ketika Kamitsuki Magnet tidak mampu untuk mengatasi Kaseleo akibat dari salah satu program kerjanya, yaitu politik luar negeri bebas aktif menjadi senjata bagi oposisi untuk meruntuhkan eksistensi Kabinet Tai. Penandatangan Mutual Security ACT, bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, yang menjadi penerus dan dari kebijakan Marshall untuk membendung pengaruh komunis di Eropa Barat, didatangi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia itu Mahler Kovred Sukiman, beralasan bahwa pernyataan masa-masa dan memberikan kontribusi bagi keamanan negara-negara di kawasan Pasifik dan juga menghambat laju dari komunisme. Namun parlemen menganggap bahwa tindakan tersebut melanggar komitmen dalam pelaksanaan politik di luar negeri bebas aktif, sehingga mosi Dodi Gondokusumo dari Partai Rakyat Nasional menggaungkan penolakan tindakan Sukiman sehingga berakibat pada mundurnya Ahmad Suwebadjo laku Menteri Luar Negeri dan diikuti oleh seluruh anggota kabinet, sehingga Sukiman yang tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan kabinet memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sekaligus mengakhiri pemerintahan kabinet Sukiman. Nah, itu dia adalah akhir dari Kabinet Sukiman. Selanjutnya mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi mengenai masa demokrasi liberal Kabinet Sukiman yang pertama yaitu pembentukannya Kabinet Sukiman yang dibentuk setelah keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 80 tahun 1951. Merupakan kabinet kedua di era demokrasi liberal yang dibentuk dari kolasi antara Masyumi dan PNI. Dua perkembangan pemerintahan, ada beberapa hal yang bisa diamati seperti masalah mengenai memburuknya hubungan pemerintah sipil dengan satu masalah keamanan yang memburuk dengan memanasnya situasi di Aceh setelah lahirnya pemberontakan Khazar Muzaffar hingga konflik politik dalam razia Agustus 1971. 3. Akhir dari Kabinet Sukiman, yaitu kabinet ini mengharuskan akhiri pemerintahan diakibatkan oleh penerbangan and Mutual Security KX yang dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif. Dengan keluarnya mosi Dodi Gondokusumo dari Partai Rakyat Nasional. Nah, itulah materi kita kali ini. Jika ada yang mau bertanya, menambahkan atau revisi, kalau ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, see you.